Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita akan membahas soal-soal SNBT dan kali ini kita akan membahas tentang literasi dalam bahasa Indonesia. Baik, langsung saja kita masuk ke soal pertama. Di sini kita lihat ada soal tentang infografik. Nah, nomor satu di sini kita lihat ada infografik yang membahas tentang pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 4 2020 melanjutkan perbaikan. Nah, baik, sekarang silakan simak dan perhatikan infografik ini. Dan jika sudah, kita akan membahas tentang soalnya. Nah, soalnya adalah simpulan dari infografik tersebut adalah A. Hanya pada triwulan 3 pertumbuhan ekonomi Indonesia membaik menjadi 3,49%. B. Pertumbuhan perekonomian Indonesia terus melanjutkan perbaikan positif dari beberapa sektor. C. Setelah mengalami perbaikan perekonomian di triwulan 4, ternyata tidak diimbangi dengan kontribusi sektor eksternal seperti konsumsi rumah tangga sampai batas ekspor yang belum kunjung membaik. D. Konsumsi rumah tangga pada triwulan 4 2020 tumbuh minus 3,61% dari minus 4,5%. E. Sebagian besar lapangan usaha mengalami perbaikan terutama terkait dengan kesehatan dan aktivitas work from home dan school from home. Nah, jadi kira-kira apakah jawaban yang tepat untuk soal ini? Kembali kita amati infografik tadi. Kita lihat dari infografik ini masih ada yang mengalami penurunan. Kita lihat di TW1 2,97, TW2 minus 5,32%, TW3 minus 3,49%, TW4 minus 2,19%. Maka kalau kita lihat dari infografik ini, maka jawaban yang tepat untuk soal ini adalah C. Setelah mengalami perbaikan perekonomian di triwulan 4, ternyata tidak diimbangi dengan kontribusi sektor eksternal seperti konsumsi rumah tangga sampai batas ekspor yang belum kunjung membaik. Nah, hal itu dapat kita lihat dari infografik tadi, masih banyak yang mengalami penurunan. Maka dapat disimpulkan jawabannya adalah C. Baik, soal selanjutnya. Fenomena panik buying memang kerap dilakukan oleh seseorang ketika merasa sedang terjadi dalam situasi yang darurat. Berikut dampak negatif jika panik buying terus terjadi pada suatu negara adalah A. Meningkatnya pendapatan untuk industri UMKM secara berkala. B. Meningkatkan daya saing dan kualitas akan suatu produk yang dijual. C. Meningkatnya tindakan kriminal sehingga menimbulkan kekhawatiran pada masyarakat. D. Menimbulkan kelangkaan serta kenaikan harga barang. E. Semakin banyaknya produk-produk unggulan untuk diperjualbelikan. Nah, apakah jawaban yang tepat untuk pertanyaan ini? Sebelum kita jawab, kita bahas terlebih dahulu. Yang pertama, soal ini menanyakan tentang dampak negatif jika terjadinya panic buying. Maka kita pahami apa itu panic buying. Panic buying adalah pembelian suatu barang secara besar-besaran ketika terjadinya suatu bencana atau setelah terjadinya bencana. Atau panic buying dilakukan untuk mengantisipasi kenaikan atau penurunan barang tersebut. Maka panic buying ini adalah pembelian barang secara besar-besaran. Maka apabila terjadinya pembelian secara besar-besaran, maka akan menimbulkan kelangkaan serta kenaikan harga barang. Maka jawaban yang tepat untuk pertanyaan ini adalah D. Menimbulkan kelangkaan serta kenaikan harga barang. Baik, soal berikutnya. Silahkan amati teks ini, lalu tentukan jawabanmu.
Baik, jika sudah kamu amati, maka akan kita bahas soalnya. Pernyataan yang sesuai dengan teks tersebut adalah A. Mereka ingin meningkatkan keterampilan digital para pengusaha lokal hanya di Bali. B. Menyelamatkan usaha-usaha penginapan di destinasi wisata Indonesia, dimulai dengan wisata Bali. C. Sementara itu, Kemenparekraf mengatakan bahwa pandemi COVID-19 sama sekali tidak berdampak ke sektor apapun, termasuk sektor parekraf. D. Adanya kolaborasi dengan Airbnb bertujuan membangkitkan sektor pariwisata dan memangkas lapangan kerja seefektif mungkin. E. Tujuan MOU itu adalah untuk mendorong pariwisata yang berkualitas dan akomodasi wisata unik di Indonesia kepada wisatawan internasional. Maka berdasarkan pertanyaan di sini, kita diminta untuk mencari atau menentukan pernyataan yang sesuai dengan teks tersebut adalah. Nah, kalau tadi kita memang mengamati teksnya, maka kita dapat menemukan pernyataan yang sesuai dengan teks yang ada di option ini. Maka kita amati kembali teksnya, kita lihat bersama-sama. Ya, jawabannya ada di B. Menyelamatkan usaha-usaha penginapan di destinasi wisata Indonesia dimulai dengan wisata Bali. Kenapa jawabannya B? Maka kita lihat teks nomor 3, yaitu tentang kita juga ingin menyelamatkan usaha-usaha penginapan di destinasi wisata Indonesia dimulai dengan wisata Bali. Dan itu adalah sebuah pernyataan yang diungkapkan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Kemenparekraf. Maka jawaban yang tepat untuk soal ini adalah B. Menyelamatkan usaha-usaha penginapan di destinasi wisata Indonesia dimulai dengan wisata Bali. Baik, kali ini kita akan membahas dua soal sekaligus. Nah, di soal ini kita akan menemukan kutipan novel. Silahkan kamu baca terlebih dahulu kutipan novel tersebut. Baik, jika sudah, kita akan masuk ke soalnya. Yang pertama di sini soalnya adalah tema novel tersebut adalah A. Lampu lalu lintas simbol kemajuan. B. Modernisasi memerlukan persiapan. C. Fasilitas umum yang lalu dirusak. D. Lampu lalu lintas yang tidak berfungsi. E. Warga jadi enggan berdisiplin. Kira-kira apa jawaban yang tepat untuk pertanyaan ini? Maka tugas kita di sini adalah menentukan tema tentang kutipan cerpen novel yang ada di atas. Kalau diperhatikan berdasarkan isi dari kutipan novel di atas membahas tentang segala sesuatu yang ingin dilakukan itu memerlukan persiapan. Nah, di sini kita lihat bahwasanya kutipan cerpen ini adalah membahas tentang persiapan menuju era modern. Maka tema yang tepat untuk soal ini adalah B. Modernisasi memerlukan persiapan. Nah, soal berikutnya, pernyataan yang menggambarkan kondisi belum siapnya masyarakat kampung dalam cerita tersebut mendukung kemajuan adalah A. Beberapa bulan yang lalu kehadiran lampu lalu lintas itu disambut dengan gembira. B. Sebab hal itu menjadi pertanda kampung kami siap memasuki era modern. C. Kini para pendatang menduga telah terjadi kerusakan karena tak ada gerakan cahaya apapun di tiang tersebut. D.
Bukan rusak, tetapi sengaja dimatikan karena warna apapun yang menyala tak seorang pun mengacuhkannya. Jika kawan naik sepeda motor dan berhenti saat lampu merah, seseorang akan berteriak dari warung kopi dekat lampu itu. Nah, di sini pertanyaannya adalah tentang hal apa, pernyataan apa yang menggambarkan kondisi bahwa masyarakat di dalam kampung yang ada di cerita itu tidak mendukung kemajuan. Nah, kalau kita perhatikan dari option ini yang paling menggambarkan pernyataan tentang penolakan atau tidak siap menerima kemajuan terdapat di poin D. Bukan rusak, tetapi sengaja dimatikan karena warna apapun yang menyala tak seorang pun mengacuhkannya. Ya, jawabannya adalah D. Oke, soal terakhir di dalam video ini, silahkan perhatikan teks berikut. Baik, jika sudah, kita lihat soalnya. Berdasarkan bacaan tersebut, manakah pertanyaan berikut yang jawabannya berupa informasi dalam teks tersebut? A. Di manakah produk susu yang dianggap dapat mengobati COVID-19 itu diproduksi? B. Kapan di pusat perbelanjaan mengalami kekosongan stok bahan pangan? C. Mengapa panik buying dilakukan oleh masyarakat ketika pandemi COVID-19 terjadi? D. Apa yang menjadi alasan bahwa masyarakat harus tetap di rumah ketika pandemi COVID-19? E. Apakah yang terjadi di berbagai daerah terjadi kekosongan produk susu? Maka kalau kita perhatikan pertanyaan ini, di situ kita diminta untuk menentukan pertanyaan yang nantinya menjadi jawaban dari teks di atas, atau kita harus mencari pertanyaan yang jawabannya itu sesuai dengan teks yang tadi kita baca atau yang tadi kalian baca. Nah, kalau kita perhatikan teks di atas, di situ membahas tentang meningkatnya angka COVID-19 di berbagai daerah dan juga terjadinya panik buying yang dilakukan oleh masyarakat saat memperebutkan produk susu kemasan. Nah, akibat terjadinya rebutan tersebut, maka produk susu kemasan itu pun mengalami kenaikan harga. Maka jawaban yang tepat untuk teks di atas ataupun pertanyaan tepat untuk teks di atas adalah C. Mengapa panik buying dilakukan oleh masyarakat ketika pandemi COVID-19 terjadi?